Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, marilah kita pada malam hari ini menyimak satu pertanyaan dari tamu kita yang telah hadir di majelis ini, yaitu tentang poligami. Silakan. Gimana pendapat Anda tentang Ustadz Al-Habsyi yang berpoligami itu? Soalnya orang-orang ada yang mengatakan negatif dan positif. Soalnya itu kan secara sembunyi-sembunyi. Oke. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dari pertanyaan jamaah kami, yaitu tentang yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu poligami Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Marilah kita merenung kembali terhadap permasalahan poligami, yang sebenarnya poligami itu berdasarkan dua pandangan. Yang pertama, jika dipandang dari hukum Islam, dari hukum syariat Islam, maka Ustadz Ahmad Al-Habsyi itu tidak bersalah. Karena apa? Ustadz Ahmad Al-Habsyi melaksanakan poligami itu sudah sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana kriteria dalam hukum Islam dalam melaksanakan poligami? Yang pertama, dia mampu berbuat adil. Dan yang kedua, mampu menafkahi secara lahir batin. Ini adalah syarat yang mendasar dalam hukum Islam. Nah, kalau Ustadz Ahmad Al-Habsyi sudah merasa mampu demikian, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan poligami tersebut. Ini kalau dipandang dari sisi hukum syariat Islam. Tapi jika dipandang dari pandangan yang kedua, yaitu hukum negara dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat yang mendasar itu seseorang yang akan melaksanakan poligami harus mendapatkan izin dari istri mereka. Jika tidak, maka tidak bisa. Jika dari sudut pandang hukum negara ini, maka Ustadz Ahmad Al-Habsyi tidak bisa dibenarkan melakukan poligami. Maka dari berbagai macam golongan yang berpegang teguh terhadap aturan negara akan memberikan sorotan negatif dalam pelaksanaan poligami yang tidak mendapatkan izin istri. Tapi bagi seseorang yang hanya memegang pandangan syariat Islam, dia merasa dirinya benar melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari istri mereka. Nah, itulah dua sudut pandangan dalam melaksanakan poligami. Mungkin ada yang ditanyakan lain? Berarti Ustadz Al-Habsyi itu berselingkuh secara halal ya? Sebenarnya kalau dikatakan selingkuh secara umum, perselingkuhan itu secara umum adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan pandangan hukum, baik hukum Islam ataupun hukum negara. Jadi menurut pandangan kami, Ustadz Ahmad Al-Habsyi itu melakukan poligami dari sisi hukum syariat Islam. Sedangkan mungkin orang-orang yang tidak setuju itu karena berpegang teguh terhadap aturan negara, karena kita ini berdasarkan undang-undang perkawinan, yaitu negara kita yang berdasarkan Pancasila. Jadi dalam menyikapi dua ini pasti terjadi dua beda pendapat yang sangat ketat. Lalu kita harus di mana?
itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Semoga pandangan Anda dari berbagai sisi itu mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari dua pandangan ini, yang paling aman adalah pandangan hukum negara. Hukum negara ini sudah sesuai dengan hukum Islam, ditambah dengan mendapatkan izin dari istri mereka, pasti aman. Demikian. Oh iya, terima kasih, saya sudah memahami. Kalau sudah cukup pada kali ini, sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.